Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Iksan Zaldi, NIM 21087339 dari Prodi Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian tingkat semester mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Yang pertama, jelaskan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara adalah sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai Pancasila. Bahkan pada zaman reformasi masih mengalami pasang surut, yakninya enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum negara atau kurikulum nasional. Soal nomor 2 itu jelaskan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Agar mahasiswa tidak terjerabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman dan kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandasan nilai Pancasila. Soal ketiga, jelaskan sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis adalah Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan, unsur Pancasila sudah mulai muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Yang kedua, Pancasila sumber sosiologis. Dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, yang di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial berupa pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis. Pancasila sumber politis. Salah satu sumber pergayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih atau mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang mendalami politik yang harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang keempat, jelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum negara dan mengandung norma yang mengharuskan pemerintah memegang teguh cita-cita rakyat. Adanya penerapan esensi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dalam mendahulukan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau dengan cara memvoting secara bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk memperkaya diri atau kelompok dan keadilan. Penerapan urgensi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan institusional yang membentuk negara bersumber dari Pancasila sehingga terwujud dan terpenuhi kepentingan nasional. Yang kedua, pendekatan human
human resource, yaitu orang yang memegang kekuasaan pemerintahan yang melaksanakan nilai Pancasila secara konsekuen dalam tugas dan tanggung jawabnya yang akan mensejahterakan rakyat. Soal nomor 5, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan pada masyarakat? Upaya menjaga dan menguatkan nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang sejalan dengan nilai Pancasila. Yang keenam, soal keenam, bagaimana cara mahasiswa menerapkan nilai Pancasila? Peran mahasiswa dalam menegakkan 5 sila yang disebutkan dalam Pancasila dapat menjadi nilai kehidupan seperti yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa semua orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Sila kedua pada Pancasila memiliki arti bahwa sesama manusia harus saling menghargai, mencintai, dan menghormati. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki arti bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat ialah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang artinya dalam hidup bermasyarakat dekat jauh dengan kata musyawarah dan mufakat. Adapun dalam memecahkan masalah dalam lingkungan masyarakat, kita harus mengambil keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak dalam keadilan, tidak bisa dipaksa ataupun memaksa kehendak pada orang lain, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan. Baiklah, soal yang ketujuh. Bagaimana relevansi Pancasila terhadap kemajuan pada zaman sekarang? Sebagai salah satu negara yang terbuka terhadap setiap perubahan lingkungan yang strategis, Indonesia sangat terpengaruh oleh arus globalisasi yang melanda seluruh negara-negara di dunia. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi merupakan sebuah keniscayaan sehingga harus diterima sebagai kenyataan sejarah. Yang perlu dilakukan saat ini adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalisirkan kerugian yang diakibatkan oleh globalisasi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.